Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya di channel YouTube Ruang Bimbel ya. Oke, di sini kita punya soal requestan dari teman kita. Perhatikan gambar elektrolisis larutan nikel klorida dengan elektrode PT. PT ini platina ya. Oke, ini platina itu termasuk inert ya. Nah, inert atau ini inert itu sama juga dengan tidak ikut bereaksi ya. Tak ikut bereaksi. Oke, paham ya? Oke, yang pertama tuliskan reaksi elektrolisisnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ya, buat ngejawab yang A, ini larutannya itu harus kita uraikan ya. Nah, Ni Cl2 kali, nah ini sama juga dengan Ni2 plus ditambah 2 Cl minus gitu ya. Nah, oke, ini bertindak sebagai katode atau katoda sama aja. Katoda itu sama aja. Sedangkan ini bertindak sebagai anode. Nah, oke, jadi anodenya itu klor ya, sedangkan katodenya nikel. Nah, oke, sampai sini paham ya? Oke, ini cuman penjelasannya aja. Nah, di dalam larutan, ini kan larutan ya. Di dalam larutan itu kan ada yang namanya air, ya kan? Nah, air ini berpengaruh atau bersaing lah gitu ya. Air ini ya, air itu kan H2O ya. Nah, air ini bersaing dengan si katode ya. Nah, jadi ini mereka itu bersaing. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lihat. Nikel ini termasuk golongan 1A, 2A, ya, 3A. 3A itu maksudnya aluminium ya. Aluminium Al3+, atau Mn2+. Nah, mangan ya. Oke. Nah, kita lihat ini bukan termasuk 1A, bukan termasuk 2A, iya kan? Si nikel. Nah, jadi karena dia bukan termasuk 1A, 2A, aluminium atau mangan ya, maka ini yang tereduksi di bagian katode itu si nikel itu sendiri ya. Nah, jadi kita tulis di bawahnya ya, warna hitam aja. Nah, katode ya, di bagian katode. Nah, itu ada nikel, dia tuh tereduksi ya. Oke, nah jadi Ni2+, nah ditambah 2 elektron menjadi Ni. Nah, oke, sampai sini paham ya? Habis itu yang di sini ya, di anode. Nah, di anode ya. Oke, ini anodenya. Nah, buat di anode, oke, anode ini bersaing dengan apa? Ayo, bersaing dengan elektrodenya ya. Nah, oke, elektrodenya. Kita lihat elektrodenya itu masuk apa? Nah, elektrodenya ini masuk ke inert. Inert atau nama lainnya tak ikut bereaksi. Nah, kalau tak ikut bereaksi atau inert, maka si katodenya ini kita lihat ya, ada 3 kategori ya. Nah, yang pertama, apakah si sel ini termasuk sisa asam oksi? Nah, sisa asam oksi itu ciri-cirinya ada unsur O ya, ada atom O. Nah, ini kita lihat si Cl itu nggak ada unsur O-nya kan. Nah, jadi bukan. Nah, oke. Habis itu, apakah ini termasuk basah? Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat ini kalau dia berupa basah ya. Nah, dia tuh ciri-cirinya gabung dengan OH-, ya kan? Nah, ini kan nggak cocok ya, masa Cl OH-. Nah, ini kan nggak cocok, jadi bukan ya, bukan termasuk
basa gitu, bukan termasuk OH-. Bukan basa. Oke, berarti ini masuk ke, nah kalau bukan ini sama ini berarti yang teroksidasi di bagian anode ya udah si anion itu sendiri ya. Nah, oke. Karena dia bukan sisa asam oksi dan bukan juga basa, maka yang akan teroksidasi ya anion itu sendiri ya. Anion itu sendiri. Nah, oke, ini cuman penjelasannya, jangan kalian tulis di buku kalian. Oke, jadi di bagian anion anode ya. Sorry. Di bagian anode ini si klornya ini akan teroksidasi. Oke, jadi 2 Cl-. Nah, ini menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, oke. Sehingga reaksi elektrolisisnya, nah, ini kita jumlah aja. Oke, pakai garis saja lah. Nah, oke, ini kita jumlah aja. Nah, sehingga reaksi elektrolisisnya, ya, reaksi elektrolisis ya sama juga dengan, oke, ini elektronnya boleh kita coret ya kan, Ni2+, ini ditambah 2 Cl- menjadi Ni plus Cl2 kali. Nah, oke, sampai di sini sebetulnya udah betul ya. Nah, ini udah betul, ataupun boleh juga kita ubah ya, ini kita sederhanakan ya. Sampai di sini aja udah betul. Ataupun kita ubah ke bentuk yang paling sederhana. Jadi Ni Cl2 kali menjadi Ni plus Cl2 kali gitu ya. Nah, ini bentuknya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Oke, perbedaannya dari penguraian ini ya cuma di sini ya, di bagian katodenya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Kalau belum paham, ya tanyakan aja di kolom komentar. Mohon maaf jika di pembahasannya ada salah ya, kalau ada salah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini udah betul ya. Buat nomor 2, 2A. Oke, di sini yang kita ketahui itu ya, diketahui. Nah, kita pakai diketahui. Oke, di sini yang ditanyakan ya, massa. Oke, di sini kita diketahui Faraday-nya 8,8 Faraday ya. Oke, sedangkan atom relatif dari nikel itu 59. Yang ditanya itu masanya ya. Massa itu dilambangkan dengan W. Weight ya, weight. Nah, ini sama dengan apa? Oke, kita jawab ya. Nah, kita jawabnya di sini aja. Jawab. Nah, oke, buat mencari massa ya, rumusnya itu W sama juga dengan E kali T ya. Nah, ataupun E kali T. Maaf banget, salah ya. E kali F. Nah, E kali F. Atau sama juga dengan 8. Nah, E kali I kali T per 96.500. Nah, oke. Poin penting yang harus kalian ketahui ya, ini sama juga dengan F ya, sama juga dengan Faraday. Nah, ini ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, oke. Jadi kita pakai yang ini aja ya. Jadi W sama juga dengan E ya, buat mencari E. E itu sama juga dengan
atom relatif dibagi muatan si katode ya. Nah, ataupun biasa disebut sebagai bilox. Nah, dibagi bilox. Nah, atom relatifnya di sini kan 59 ya. 59 per biloxnya. Nah, kita pakai si larutan ini ya. Ni Cl2 kali. Ini kita uraikan jadi Ni 2 plus ditambah 2 Cl minus. Nah, yang kita pakai tuh yang ini ya. Yang ini nih. Nah, ini ya. Bilox dari katode ya. Nah, bilox. Oke, jadi 2 ya dibagi 2. Nah, kita masukin aja E-nya 59 per 2 ya. Jadi 59 per 2 dikali ini 8,8 ya. 8,8. Nah, jadi W-nya kita peroleh 59 dikali 44 per 10. Gitu kan? Nah, ataupun ya dikali 4,4. Nah, oke, jadi W-nya sama juga dengan, nah kita kaliin ya. Oke, 59 dikali 44. 9 kali 4 kan 36 ya. 23, 36, 23. Oke, 6, 9, 6, 2. 2696. 26,96 ya. 269,6. Kok enggak fokus ya? Nah, 269,6. Oke, ini jawabannya. Nah, oke, nah jangan lupa juga satuannya ya, karena ini kan massa. Berarti satuannya gram. Gitu ya. Nah, oke, jadi ini jawabannya. Ya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Yang request ini ya semoga aja paham ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Cie.